Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Saketi, melewati jembatan yang berada di atas sana. Inilah jembatan kereta api yang berada di Kampung Cirende, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Suasana di bawah jembatan ini masih terlihat asri dan sangat rimbun dengan pepohonan. Dinamakan Cirende, kemungkinan sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon rende. Kalau tidak salah, pohon rende itu adalah pohon untuk bahan obat herbal. Terus terang saya baru mengetahui ternyata di sini atau sebelum stasiun Saketi dari arah Rangkas Bitung terdapat sebuah jembatan kereta api yang sangat panjang dan tinggi, dan kondisinya pun masih utuh hingga kini. Di bawah jembatan ini terdapat dua desa, yaitu Desa Cirende dan Desa Kadudampit. Kenapa bro? Wah, teman saya ternyata kelelahan juga tuh. Ayo semangat bro, kita lanjut ke atas. Sebenarnya tadi saya dari atas sana, tapi dikarenakan rasa penasaran, akhirnya saya turun ke bawah jembatan untuk melihat bentuk rangka jembatan dari bawah. Ternyata pas balik lagi ke atas lumayan capek juga nih, karena jalannya cukup menanjak. Nah, di sini ada keterangan lokasi Kampung Cirende. Kita harus menaiki anak tangga ini untuk menuju ke bekas railbed atau jalur kereta apinya. Dikarenakan jalur kereta api Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan berada di atas sana. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di atas sini. Seperti inilah kondisi bekas railbed atau jalur kereta api yang berada di Kecamatan Saketi, tepatnya di Dusun atau Desa Cirende, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di sini juga masih terlihat ya bantalan kayunya masih utuh nih, masih ada beberapa biji. Ada hal yang cukup menarik di jalur ini, dikarenakan setelah jembatan ini terdapat jalur kereta api atau jalur cabang yang dibangun pada masa penjajahan Jepang, dan banyak memakan korban jiwa saat pembangunannya. Nanti kita akan ke sana untuk melihat bekas percabangannya. Jembatan kereta api ini dibangun bersamaan dengan jalur kereta api Rangkas Bitung hingga Labuan. Jalur ini merupakan jalur lintas cabang yang dibangun oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu, yaitu Staatspoorwegen atau yang disingkat SS, pada tahun 1906. Sejak dibangunnya jalur kereta api dari Rangkas Bitung hingga Labuan, daerah Banten yang tadinya terpencil menjadi terbuka, dikarenakan terdapat sarana penghubung yaitu kereta api. Namun sangat disayangkan ya, sekitar tahun 1984, jalur ini dinonaktifkan. Tentunya dengan dinonaktifkannya jalur ini, semua sarana dan prasarana perkeretaapian terbengkalai. Dan saat ini sudah banyak yang hancur bahkan hilang. Inilah bekas jembatan kereta api yang mengarah ke Stasiun Saketi, Sodong, Kenanga, Stasiun Menes, Babakan Lor, Kalumpang hingga berakhir di Stasiun Labuan. Dan sebaliknya atau dibalik saya ini mengarah ke halte Cikaduen, Cipecang, Sekong, Stasiun Kadukacang, Cimenyan, Cibiuk, Stasiun Pandeglang, Pasir Tangkil, halte Cibuah, Stasiun Warung Gunung hingga Stasiun Rangkas Bitung yang merupakan titik nol di jalur ini. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan kereta api rute Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan yang berada tidak jauh dari Stasiun Saketi, yang mempunyai percabangan ke arah Bayah dari Stasiun Saketi. Jembatan adalah sarana yang dibangun dengan tujuan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya yang dipisahkan baik itu sungai, jalan raya, jurang, dan lain sebagainya. Saya akan menyeberangi jembatan ini untuk menuju ke Stasiun Saketi. Sebenarnya tadi saya dari Pasar Saketi dan sudah menyeberangi jembatan ini untuk melihat rangka bagian bawah jembatan ini. Tapi sewaktu saya menyeberangi jembatan ini tadi tidak saya videokan. Saya akan videokan agar kalian semua bisa mengetahui keadaan atau situasi jembatan kereta api ini dari atas. Memang agak ngeri juga sih lewat jembatan ini, namun jika kita melewati jalan lain harus memutar cukup jauh.
Saya hanya berpijak pada rel kereta api yang diganjal dengan bantalan kayu. Cukup mengkhawatirkan juga karena relnya bergoyang-goyang saat diinjak. Dikarenakan relnya hanya ditaruh, tidak dipaku atau dikaitkan. Bisa jadi sewaktu-waktu rel ini akan jatuh ke bawah. Jadi harus berhati-hati saat melewati jembatan ini, apalagi ditambah tiupan angin yang cukup kencang. Jembatan ini terbuat dari rangka besi baja tanpa pelindung baik di sisi kiri maupun sisi kanannya. Jadi ketika kita melewati jembatan ini seolah melayang di atas. Apalagi jika sudah berada di tengah-tengah jembatan, detak jantung pun semakin berdebar-debar. Inilah salah satu seleko atau tempat berlindung sewaktu kereta api lewat. Jembatan ini lumayan tinggi, lebih dari pohon kelapa, jadi agak gemetar juga nih. Dan di bawah jembatan ini terdapat perkampungan. Waduh, masih agak jauh juga ya ke pinggirnya. Semakin ke tengah semakin jantung berdebar-debar. Terlihat di sini rel beserta bantalannya masih ada. Namun untuk bantalan kayunya sudah agak keropos. Nah itu ya goyang-goyang relnya ini. Seandainya jalur ini masih aktif, tentu di sini menjadi salah satu spot yang cukup keren ketika kita hunting kereta api. Mengingat jembatan ini cukup tinggi dan panjang. Dibangunnya jembatan ini dikarenakan di daerah sini dipisahkan oleh lembah, sehingga harus dibuat jembatan untuk menghubungkannya. Jembatan ini cukup tinggi sehingga harus membuat tiang penyangga yang sangat panjang. Pembuatan jembatan seperti ini sudah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sejak ratusan tahun lalu, kereta api pernah menjadi salah satu moda transportasi utama. Kereta api lebih dominan digunakan untuk mengangkut barang dagangan atau hasil pertambangan. Dalam sejarahnya, rel kereta api banyak dibangun pada saat zaman Hindia Belanda. Hampir semua jalur kereta api yang ada di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Salah satu jejak yang masih tersisa dan masih bisa kita lihat hingga kini yaitu sebuah jembatan kereta api yang membentang di atas lembah yang berada di Kecamatan Saketi. Alhamdulillah akhirnya saya dan teman saya berhasil menyeberangi jembatan ini, walaupun dengan rasa yang was-was. Oke, kita lanjut perjalanan ke sana. Sayangnya di pinggir jembatan ini dijadikan tempat pembuangan sampah, sehingga membuat bau yang sangat menyengat. Ayo bro, kita lanjut. Wah, olahraga nih. Nih ya, relnya masih terlihat di sini, masih utuh. Jembatan ini letaknya cukup tersembunyi. Jika kita tidak teliti, maka tidak akan menemukan jembatan ini. Dan inilah lorong untuk menuju ke jembatan tersebut. Entah ini bekas alat apa dahulunya. Jadi jalur kereta apinya menyeberangi jalan raya ini. Saya akan mencari keberadaan stasiun Saketi. Kabarnya stasiun Saketi masih ada dan saat ini digunakan sebagai tempat tinggal. Namun saya belum mengetahui letak pastinya. Yang jelas biasanya stasiun dibangun tidak jauh dari pasar.
Yuk kita cari keberadaan stasiun tersebut. Mudah-mudahan ketemu ya. Meow, meow. Wah, kabur dia. Nah, di sini sudah terlihat vesselnya, yang membuktikan bahwa lokasi stasiun sudah tidak jauh dari sini. Karena biasanya stasiun terdapat beberapa jalur kereta api. Ternyata jalur kereta apinya sudah menjadi pasar seperti ini. Lihat di sini relnya masih utuh dan ada 2 jalur. Yuk kita lanjut mencari keberadaan stasiun Capeti. Jalur kereta api Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan masih bisa kita telusuri. Hanya saja lahan maupun jalurnya sudah banyak yang rusak, hilang atau bahkan beralih fungsi. Kabarnya jalur ini akan segera direaktivasi. Semoga saja dapat realisasi. Informasi mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Rangkas Bitung hingga Labuan yang sudah lama mati ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua. Karena dengan diaktifkannya atau direaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan ini tentu akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah bisa meningkatkan kemudahan arus lalu lintas baik barang maupun orang. Reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan merupakan program strategis nasional. Semoga pelaksanaan reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati kembali transportasi kereta api dari Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan.